Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa, saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ, karena di tengah-tengah Bani Israel tidak ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tidak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, kemudian bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak mengapa kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan. Lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman di mulut nih, ingat, Nabi seperti Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana yang terlontar dari kitabnya, dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditengahkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan ke seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun itu Anda tolak bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, faktanya
Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat rinci, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik, Pak Sumat, terima kasih. Dengan berakhir Pak Sumat tetap open cam ya, tetap open mic, tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Sumat bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga, closing statement terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Sumat, tetap open mic 3 menit, kemudian Pak Esra 3 menit, dan kita selesai. Silakan. Saya dulu? Iya, silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus, di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya itu adalah ilahi. Tuhan Anda itu adalah Theos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi 2:6 nomor 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan Nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya dan seterusnya itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan, kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya nabi bagi kami. Nabi Musa adalah nabi bagi Bani Israel, nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan, keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia nabi. Faktanya Anda Tuhankan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi demi untuk melegalkan agama saudara sebagai agama benar. Padahal Yesus manusia itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Ya, terima kasih luar biasa. Closing statement dari